kursi ini. Berhubung saya nggak enak dengernya gitu kan ya, urusan orang lain, saya ke depan tuh. Nah selang sejam kemudian anaknya teriak-teriak ke depan, katanya tolongin ayah saya gitu. Nah udah gitu pas saya lihat ke belakang ternyata udah terkapar si korban itu. Nah si pelaku ini saya tidak melihat waktu itu ya kan. Nah pas kita lagi sibuk nih nolongin si korban ini, ternyata pelaku keluar dari kamar sebelah melarikan diri gitu kan. Bahkan sempat saya bilang, "Sini mau kemana lu, sini lu jangan kabur," gitu kan. Nah terus dia langsung lari. Nah otomatis kan saya nolongin si korban ini, dibawa ke rumah sakit, semuanya ke rumah sakit ke sana gitu. Pelaku diduga menjalin hubungan percintaan dengan istri korban, sehingga terjadi keributan, korban memukul pelaku dan pelaku melakukan penusukan pada korban hingga meninggal dunia. Yang kanan ya. Oke. Halo, assalamualaikum sahabat arti. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi ya kita. Lagi-lagi perkara cinta terlarang membawa korban. Apapun alasannya, perselingkuhan tetaplah akan membawa kehancuran. Tidak hanya untuk orang yang terlibat langsung, namun juga berimbas pada keluarga dari kedua pihak. Beberapa hari yang lalu kembali lagi terjadi. Seorang pria pegawai mebel di Ciracas, Jakarta Timur harus kehilangan nyawa setelah ditikam berkali-kali dengan senjata tajam oleh seorang sopir yang juga bekerja di tempat yang sama. Setelah pembunuhan terjadi, barulah terungkap jika ternyata pelaku adalah selingkuhan dari istri korban. Begini kisah selengkapnya. RR alias Bait, seorang pria berusia 37 tahun asal Magelang, Jawa Tengah, telah 10 tahun lamanya bekerja di bagian produksi di sebuah bengkel mebel yang beralamat di Jalan Raya Malaka, RT 1 RW 7, Kelapa 2 Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Karena kinerjanya yang bagus, RR atau Bait ini dipercaya oleh bos pemilik bengkel mebel tersebut untuk memegang kendali di bagian produksi. Sementara istrinya yang berinisial IR diajaknya bekerja di tempat yang sama, yakni sebagai ART. Sehari-hari Bait tinggal di tempat kerjanya itu bersama istri dan seorang anak laki-lakinya yang berinisial FZ berusia 14 tahun, serta beberapa karyawan lain karena memang tempat kerjanya itu menyediakan tempat tinggal bagi karyawan yang rumahnya jauh. Sosok Bait di mata teman-teman kerjanya dikenal sebagai pribadi yang baik serta mudah bergaul. Namun memang beberapa bulan belakangan, kabarnya hubungannya dengan sang istri kurang harmonis. Bahkan ada juga yang mengatakan jika sebenarnya Bait dan sang istri kerap cekcok dan telah sepakat untuk bercerai. Namun memang belum benar-benar mengurus perceraian. Diceritakan kira-kira sebulan yang lalu, IR istri Bait mengajak seorang pria berinisial EHS alias Sandy yang juga berusia 37 tahun yang diakuinya sebagai saudara sepupu. IR kala itu mengajukan Sandy untuk melamar kerja di tempat itu sebagai sopir mebel. Setelah diterima, EHS alias Sandy ini pun kemudian turut tinggal di mes karyawan yang disediakan bengkel mebel itu seperti karyawan yang lain, yang berarti tinggal di satu lingkup mes yang sama dengan Bait sekeluarga. Kurang lebih selama sebulan lamanya Sandy bekerja seperti biasa, tak nampak ada yang mencurigakan dari sosoknya ini. Tapi tanpa disadari oleh Bait, ada sesuatu yang janggal dari sopir baru ini. Tanpa diketahui oleh Bait pula, sang istri yakni IR diam-diam memiliki rahasia yang berhubungan dengan Sandy yang diakui sebagai sepupunya itu. Hingga tibalah di hari Jumat 31 Januari 2025 malam, sekitar pukul 22.00 waktu setempat, Bait akhirnya memergoki Sandy diam-diam sedang menemui IR, istri dari Bait. Melihat wanita yang masih sah sebagai istrinya itu sedang berduaan dengan pria lain yang merupakan rekan kerjanya sendiri, tentu saja Bait marah. Karena itu ditegurnya sang istri dengan kata-kata keras dan agak kasar, sehingga pertengkaran antara Bait dengan istrinya pun tak terhindarkan lagi. Melihat itu ternyata Sandy tak terima. Ia tak suka melihat IR dimarahi oleh suami sahnya.
Karena ternyata malam itu juga terungkaplah satu hubungan terlarang yang ternyata sudah lama terjalin antara Sandy si sopir baru dengan IR istri dari Bait. Bahkan dari pertengkaran itu juga diketahui jika sebenarnya EHS alias Sandy bukanlah sepupu IR, melainkan selingkuhannya, tapi pura-pura diakui sebagai saudara sepupu agar tak dicurigai suami. Sementara ketika pertengkaran terjadi, karyawan lain yang mendengarnya justru memilih untuk nongkrong di depan bengkel mebel itu karena merasa sungkan. Mereka tahu itu adalah pertengkaran rumah tangga, jadi mereka tidak ingin ikut campur. Hanya saja tanpa diketahui oleh karyawan lain, ternyata antara Bait dengan Sandy tak hanya cekcok. Sandy yang tak terima IR kekasihnya itu ditegur oleh suami sahnya, lalu mendorong Bait hingga terjatuh. Ketika Bait terjatuh ulah, EHS alias Sandy menarik pisau dari balik bajunya lantas mengarahkan ke bagian dada satu kali, ke kepala, bahkan satu jari kelingking Bait terputus karena berusaha melawan dan menangkis serangan Sandy. Bait yang merasa tak berdaya lantas berteriak meminta tolong, yang lalu didengar oleh anak laki-lakinya FZ yang masih berusia 14 tahunnya ketika itu ada di kamar. Ketika sang anak keluar terkejut melihat sang ayahnya sudah terluka bersimbah darah sedang diserang oleh Sandy, lantas berusaha membela ayahnya itu. Namun malang, remaja 14 tahun itu pun tangannya ikut terluka akibat pisau Sandy. Setelahnya bocah itu berlari ke depan meminta tolong karyawan lain. Barulah beberapa karyawan yang terkejut segera berlari mendatangi RR alias Bait yang ternyata sudah sekarat terluka parah. Nah, ketika orang-orang panik melihat keadaan korban, mereka tak menyadari jika Sandy dan IR istri korban tak ada di sekitar mereka. Beberapa saat kemudian mereka melihat EHS alias Sandy yang misi pelaku keluar dari kamar kabur lewat pintu samping. Sedangkan IR istri korban kabur lewat pagar depan sambil membawa tas yang kemungkinan berisi pakaian. Rupanya di saat situasi panik karyawan lain berusaha menolong korban. Ternyata istri korban dan pelaku masuk ke kamar masing-masing mengemasi pakaian lalu kabur bersama. Seorang saksi yang merupakan rekan kerja korban dan pelaku sempat mengejar tapi lolos. Pas kita lagi sibuk nih nolongin si korban ini, ternyata pelaku keluar dari kamar sebelah dan melarikan diri, gitu kan. Bahkan sahabat saya bilang, "Ini mau kemana lu? Sini lu, jangan kabur," gitu kan. Nah terus dia langsung lari. Nah otomatis kan saya nolongin si korban ini, dibawa ke rumah sakit, semuanya ke rumah sakit ke sana gitu. Sementara itu RR alias Bait si korban berusaha dilarikan ke RSUD Ciracas, tapi sayangnya ia meninggal ketika dalam perjalanan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan satu luka tusuk di bagian ulu hati, satu luka tusuk di bagian kepala atas sebelah kanan, dan kelingking kirinya terputus. Lantas jenazah korban keesokan harinya, Sabtu 1 Februari 2025 dibawa pulang ke Magelang, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Sedangkan tim Reskrim Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur terus melakukan pencarian dan pengejaran terhadap pelaku yang sedang kabur. Hingga kemudian setelah dilakukan pengejaran selama 48 jam, pria 37 tahun itu berhasil dibekuk oleh tim Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Februari 2025 di kawasan Cipata, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sekitar pukul 16.00 tepatnya di salah satu stasiun. Dari pengakuan pelaku, selama dalam pelarian ia terus berpindah-pindah tempat untuk mengelabui kejaran polisi. Dalam penjelasannya, pihak kepolisian pun membenarkan jika pelaku merupakan selingkuhan istri korban alias kekasih dari IR, istri RR alias Bait. Dari pengakuan pelaku, di malam kejadian itu ia memang mendatangi IR istri korban dan sedang berduaan ketika kepergok oleh suami IR. Saat itulah terjadi ketegangan antara korban dengan istrinya, karena korban tak terima istrinya didatangi oleh pelaku. Sementara pelaku ini pun tak suka kekasihnya ditegur oleh korban yang memang masih suami sah dari kekasihnya itu. Karena ia emosi, lalu terjadilah pembunuhan tersebut. Namun untuk istri korban, polisi belum menjelaskan ya apakah terlibat ataupun tidak karena masih dalam pengembangan kasus.
Sementara itu dari hasil olah TKP, polisi memang tidak menemukan senjata tajam yang digunakan oleh pelaku dalam aksinya. Karena ternyata pelaku memang membuangnya di tempat lain. Tapi belakangan barulah pisau itu ketemu. Dalam olah TKP-nya polisi hanya menemukan sepasang sendal, korek dan bungkus rokok milik korban, serta ceceran darah. Selain itu didapatkan pula rekaman CCTV yang memperlihatkan saat pelaku dan istri korban kabur dari TKP. Sedangkan dari hasil penyelidikan, ternyata beberapa hari belakangan pelaku memang selalu membawa pisau saat bekerja, alasannya untuk jaga diri. Akibat perbuatannya tersebut, EHS alias Sandy dijerat dengan pasal pembunuhan sesuai pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman maksimal hukuman 18 tahun penjara. Sekian kisah ini, mari kita ambil pembelajarannya dari kasus ini. Terima kasih waktunya, jaga diri.